Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran Ta'limul Muta'allim pada kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kita dalam thalabul ilmi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai dengan tawasul dengan pengarang kitab ini, namanya Al-Alim Al-Alamah. Ini taklim mengarang Syekh Az-Zarnusi dan disyarahi oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i khulafa'ir rasyidin Abi Bakr Umar Sayyidina Ali wa li jami'il awliya'i wa li jami'i ulama'i tis'atil Indonesia wa khususan Syekh Hashim Asy'ari, Syekh wa Rasulullah, Syekh Syekh Samsuri, Syekh Aslami Qudus wa li jami'i masyayikhina wa jami'i abaina wa li jami'i Madinah khususan Syekh Ma'rusani wa Zajjadi, Syekh Marzuki wa Zajjadi, Syekh Abdul Karim wa Zajjadi, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Abdul Marzuki wa Madasabahil. Bismillahil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani kang welas asih. Toa yang ada di maknani kang moho welas asih sepodo-podo. Jadi Allah memberikan kasih sayang terhadap kaulah umat Muhammad, semua penduduk yang ada di bumi ini, dengan kasih sayang Allah. Semua diberi rizki. Itu tandanya Allah Ar-Rahman. Kita kadang-kadang tidak minta, sama Allah sudah dikasih. Ar-Rahimi kang welas asih kang ana ing akhirat bloko. Ini ada catatan, sifatnya Allah Ar-Rahim ini hanya bagi orang-orang yang taat. Jadi semua makhluknya Allah itu dicukupi dalam hal rizki. Tidak ada yang terkecuali walaupun makhluknya Allah itu tidak taat. Akan tetapi nanti setelah dia kematiannya, dalam kematiannya dia akan, dengan Allah akan menunjukkan sifat Ar-Rahim, welas asih. Welas asih ini hanya tertentu bagi orang-orang yang taat. Alhamdulillah ta'ala sekabe puji iku lillahi, tetap kagungane Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Tidak boleh kita memuji-muji seseorang
wah hebat itu pejabat, ada anggota DPR hebat. Setelah kita puji-puji, ternyata dia korupsi. Wah bupati itu hebat, kita puji-puji karyanya luar biasa, ternyata dia korupsi. Nah, akhirnya kita yang memuji-muji itu ternyata salah. Jadi pujian itu hanya milik Allah, tidak ada yang lain. Bahkan Nabi itu pernah dipuji-puji para sahabat, itu langsung dikasih peringatan sama Allah. Alladzi zat faddala kang utamaake sapa Allah Bani Adam ing keturunane Nabi Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amalilan amal. Jadi Allah menganugerahkan terhadap keturunan Nabi Adam itu dengan memuliakan dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu. Ala jamil alami yang atase sekabehane alam. Ala jamil alami yang atase sekabehane alam. Jadi kita bisa dibedakan dari seluruh penduduk bumi ini yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang berilmu. Jadi kalau kita tidak berilmu, berarti ya sama saja dengan makhluknya Allah yang lain. Makhluknya Allah yang lain itu banyak sekali. Hayawan itu juga makhluknya Allah, dan oleh Allah juga dijamin masalah rezekinya. Apalagi orang yang punya ilmu pasti dijamin sama Allah. Hewan saja ada jaminan sama Allah, dikasih rezeki, apalagi orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu menunjukkan sudah mendapatkan jatah dari rezeki dari Allah. Wassalatu lan tambah rahmatan. Wassalatu lan utawi tambah rahmatan iku ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab. Jadi Nabi itu termasuk raja, pemimpin juga raja. Bagaimana Nabi dalam sejarahnya menaklukkan wilayah-wilayah di tanah Arab, di tanah sampai ke Eropa. Wal ajami wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan wa ashabihi lan bira-bira sahabate Kanjeng Nabi. Ya Nabi il-ulumi kang dadi sumbere ilmu wal hikamilan hikmah, ilmu hikmah. Jadi Nabi itu sumbernya di ilmu itu dari Nabi, dari Allah menurunkan ke malaikat Jibril, kemudian disampaikan ke Nabi. Karena Nabi ini arane ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ke kutone ilmu, sedangkan Ali itu adalah kuncinya ilmu. Diarani kota itu apa saja itu pasti punya. Segala kelengkapan ilmu pasti punya. Sampai datang di kota mau belanja, apa saja yang di kota itu ada. Itu gambarnya kayak gitu. Jadi Nabi itu ilmunya sangat komplit sekali. Wabadulan sawusi maca bismillah alhamdulillah. Falamma ra'aitu mongko ing dalem nalikane ningali sapa ingsun
kasiron ing wong akeh min tulabil ilmi saking wong kang belajar ilmu. Jadi setelah mengadakan penelitian, Syekh Zarnuji itu meneliti riset lah istilahnya sekarang. Fi zamanina ing dalam zaman ingsun, fi zamanina ing dalam zaman itu ingsun ya situ khale nemokake sapa Syekh Zarnuji ila ilmi maring ilmu. Ngeten. Ya jiduna khale nemokake ila ilmi maring wong kang tolabul ilmi wala yasilu lan ora tumeka wala yasilu lan ora tumeka au min manafi'ihi utawa kemanfaatane ilmu. Nah, setelah mengadakan riset penelitian kenapa orang itu belajarnya sungguh-sungguh, ilmunya tinggi-tinggi, belajarnya juga sudah lama, semua dikuasai, tapi kenapa ilmunya itu tidak ada manfaatnya? Ini penelitiannya Syekh Az-Zarnuji. Jadi Syekh Az-Zarnuji ini memang luar biasa. Di pesantren-pesantren kitab ini diajarkan dari dulu, dari zaman semasa ini ada yang menerangkan kurunnya Imam Ghazali, jadi 500 tahun. Wa samaratihi lan buai ilmu. Wa samaratihi lan buai ilmu. Wa ya khali utawi niku manafi wa samratihi yukhramuna khalidan tutup lima krono barang anahum sak temene niku anahum setamene kasiro min tulabil ilmi. Jadi penelitian diteliti kenapa orang-orang zaman dulu tolabul ilmi sampai berlama-lama tapi tidak ada buahnya, ada ngamal tapi tidak bisa dilaksanakan. Akhtau kang podo keliru sapa tara ikahu ya wong kang sapa tara ngeten apa tara ikahu dalane talib, tara ikahu dalane kasiran min talabil ilmi ini wala yanalulan kuluman masyaallah wa tarakulan padha tinggal syara itu ulan ing syarate apa tara ikahu dalane talabul ilmi niku talib wa tarakulan padha tinggal sapa talib syara itu ing syarate talabul ilmi niku nggih. Wa kullu man lan saben-saben wong akhta'a kang padha salah. Khata manane luput. Akhta'a kang padha salah apa at-tariqa ing dalan. Dalane sesat ya berarti ilmune ya sesat. Mencari ilmu sesat. Hati-hati, zaman sekarang ini banyak penyesatan.
orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga banyak. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan bisa tersesat. Dan dulu kitab ini 1985 itu mau dimusnahkan ya sama orang-orang di luar, orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah, karena melihat ini sampai terus berkembang, terus dipelajari, itu akan, menurut dia itu akan membahayakan menurut dia. Karena orang-orang orientalis barat itu sangat anti sama pesantren terutama. Dola mongko kesasar oleh nalulan orang merkule sopemen al maksuda ing sejo ing tujuan. Kalau dia itu salah dalam pencarian ilmu, karena salah dalam pencarian ilmunya tadi dengan aliran yang misalkan salah, ya dia pasti akan kesasar, akan bal. Walai nalulan orang melkure al maksuda yang maksud yang tujuan kola mongko kidik au jala utawa akeh. Jadi tidak berpengaruh sedikit dan atau banyak, itu tidak akan. Maka maksudnya itu sebetulnya jangan sampai dalam tholabul ilmi itu tidak sekali-kali mengamalkan, walaupun itu ilmunya itu sedikit. Misalkan hari ini kita memperoleh ilmu, yaitu diamalkan, karena akan menjadi catatan setelah kita itu mengamalkan ilmu. Jadi kalau sampai tidak diamalkan, ya tetap akan ditanyakan nanti oleh malaikat. Jadi syaratnya harus diamalkan walaupun ilmunya itu sedikit. Qala au jalla aratu ningali sapa ingsun wahbab dolan demen sapa ingsun ubayina ing yen to jelasake lahum maring tolabul ilmi yang tulab atau mau gitu. Tariqat alumi ing dalane wong kang bibinau. Tariqat alumi ing bibinau ing dalane bibinau alama ing atase penjelasan. Ra'aitu ningali sapa ingsun fil kutubi ing dalem kitab. Ing kutubi ing dalem kitab wasami itu lan ningali sapa ingsun min asatiti saking guru ingsun. Setelah penelitian dari penjelasan beberapa guru yang menulis buku ulil ilmi kang padha duweni ilmu, ulil ilmi kang padha duweni ilmu wal hikamilan hikmah, duwe ilmu yang duwe ilmu hikmah. Rojaan krono ngarep-ngarep, itu tujuan mengarang kitab ini, harapannya dari Syekh Az-Zarnusi. Rojaan krono ngarep-ngarep doa ing doa li maring ingsun minaraghibi saking demen, minaraghibina saking mengkang demen. Jadi harapannya itu harapannya Syekh Az-Zarnusi dengan adanya buku ini, dengan harapan didoakan oleh orang-orang yang mau belajar tentang ilmu, tentang yang membaca kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Syekh Az-Zarnusi yang telah mengarang kitab ini.
fihi ing dalam ilmu, fihi ing dalam ilmu al-mukhlisina kang al-mukhlisina kang nyelametake bil fauzi kelawan kesuksesan wal khulasilan tegese selamat fi yaumiddin ing dalam dinane balasan piwales fi yaumiddin ing dalam dinane piwales padama ing dalam sause perkara istakhartu kang wis istikharah sapa ingsun. Istikharah itu nyuwun dumateng Gusti Allah, nyuwun dicarikan jalan keluar atau nyuwun petunjuk saking Gusti Allah, itu namanya istikharah. Dan istikharah itu ada maksudnya kalau sudah baik ya tidak usah di istikharah. Contohnya orang yang thalabul ilmi itu apakah perlu di istikharah? Kan tidak perlu di istikharah karena thalabul ilmi sudah menjadi kewajiban dan itu sudah baik, jadi tidak perlu di istikharah. Misalkan kalian mau thalabul ilmi, apakah perlu untuk istikharah? Ya tidak, karena thalabul ilmi itu sudah merupakan suatu kewajiban dan baik. Jadi harus dibedakan, kecuali memang dalam pilihan, misalkan mau menikah, pilihannya 3, misalkan orang 3 itu yang dipilih yang mana. Nah ini minta lewat istikharah sama Gusti Allah. Fihi ing dalam fihi ing dalam kitab wasama itu Allah yang Gusti Allah nggih ba'dama ing dalam sause perkara istakhartu istikharah sapa amri istikharah sapa insyaallah yang Gusti Allah taala halim mauluh sapa Allah fihi ing dalam kitab. Jadi nyetak maksudnya ngarangnya kitab ini Syekh Zarnuji itu melalui jalan istikharah, maksudnya tidak sembarangan. Istikharah itu tidak akati. Wasamait fi ing dalem kitab. Wasamait ulan ngarani sapa ingsun. Wasamait ulan ngarani sapa ingsun ing kitab. Ta'limal muta'alimi ing aran kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'limal muta'alimi ing aran kitab Ta'limal Muta'alim tariqat ta'alumi ing dalane wong kang bibinau. Ini jalan bagi orang-orang yang sedang belajar, terutama cocok sekali bagi pemula-pemula yang masih mau tingkatan belajar, itu mengaji di kitab Ta'allum, Ta'lim, dan semua pesantren itu mengajarkan tentang Ta'limul Muta'alim. Jadi bimbingan para santri dalam belajar, maknanya bimbingan dalam arti apa? Ya hatinya itu dibimbing. Waja'altuhu lan dadekake sapa ingsun ing kitab fusulan ing pira-pira bab atau pasal. Fusulan ing pira-pira pasal. Faslun utawi pasal fi mahiyadil ilmi ing dalem iku fi mahiyadil ilmi ing dalem hakikate ilmu. Fi mahiyadil ilmi ing dalem hakikate ilmu wal fiqhi lan fikih. Jadi bab-babnya nanti ada keterangan-keterangan sendiri ya, hakikatnya ilmu itu apa, wa fikih lan fikih wa fadilihi lan fadilai ilmu, keutamaannya orang yang punya ilmu, fadilahnya finiyati faslun utawi sapasal iku finiyati ing dalam niat fi khali ta'alumi ing dalam tingkahe wong kang ta'alum, kang bibinau, orang yang mencari ilmu. Ikhali ta'alumi ing dalam tingkai wong kang bibinau
Faslun utawi kang sapasal iku fi ikhtiyarihi ing dalem milih. Fi ikhtiyari ing dalem milih al ilma ing ilmu. Wal ustadilan ustad. Wal ustadilan ustad wa syarikilan konco. Jadi pasal nanti juga menjelaskan bagaimana caranya memilih ustadz, bagaimana berusaha memilih ustadz, memilih jenis ilmu yang didahulukan mana, dan berteman, bersosialisasi. Ini penting sekali. Jadi wasyariki itu maknanya teman. Jadi kita tidak mungkin punya ilmu untuk diri sendiri, kita harus sebarkan al ilma ilmu. Masya Allah. Wasabati lan teman-teman nih. Wasabati lan teman-teman faslun utawi kang sapasa fi ta'dimil ilmi ing dalem ngagungake ilmu, memuliakan ilmu. Jadi kalau punya kitab, misalkan itu posisi menempatkannya kitab itu juga ada aturannya. Ini dijelaskan di sini. Jadi kalau Al-Quran misalkan itu paling tinggi penempatannya di paling atas. Kalau itu buku-bukunya itu bertumpuk-tumpuk misalkan, itu penempatannya paling atas itu Al-Quran. Dan itu berarti mengagungkan kitabnya, karena kitab itu juga termasuk ilmu. Wa fi ta'dimil ilmi ing dalam ngagungake ilmu, wa ahlihi lan ahline ilmu. Ahli ini maknanya orang yang punya ilmu. Berarti orang yang kita hargai, orang yang kita ta'dimkan ahlinya ilmu, berarti keluarganya yang orang punya ilmu. Contohnya kalau kiai ya terhadap ahlinya. Siapa? Putranya, nengnya, atau kerabat-kerabatnya itu harus kita hormati. Faslul ta'ikan safasa fil jaddi ing dalam nemen-nemen ni wal mu'adzabati lan istiqomah. Nah ini penting juga, istiqomah. Wal mu'adzabati lan istiqomah, wal himmati lan himmah itu cita-cita. Ini sih harus punya himmah, cita-cita. Seorang mahasiswa juga harus punya cita-cita besar untuk menjadi perubahan zaman, menjadi perubahan nanti di masyarakat. Misalkan masyarakatnya hari ini kalau pilihan lurah itu masih menggunakan uang, kamu lah yang mau merubah. Itu harus. Karena kalau terus kayak gitu ya siapa lagi kalau bukan kalian yang sudah mengerti kayak gini. Jadi istiqomah itu penting sekali. Apapun itu istiqomah. Istiqomah khairum min alfi aromah. Pentingnya belajar itu harus istiqomah. Mengaji Al-Quran misalkan itu tidak harus, misalkan biasanya itu di bulan puasa itu mengajinya Al-Quran itu pasti khatam. Itu hanya 1 bulan dalam bulan puasa. Tapi yang baik itu juga itu tiap hari lah 1 ayat misalkan dibaca. Itu namanya istiqomah. Sampai nanti 1 bulan khatam misalkan, itu bagus. Atau hafalan-hafalan yang lain sedikit tapi istiqomah. Ibadah pun juga demikian. Ibadah harus istiqomah. Istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah ini ulang istilahnya ajek, tertib, urut. Belajar ilmu ini urut. Dari yang alif bata nanti meningkat sampai bacaan yang paling
seterusnya dan terusnya. Ini tidak boleh belajar langsung dijujuk lah, langsung yang paling berat misalkan, ya tidak kuat. Berarti harus istiqomah dan punya cita-cita. Saya yakin semua punya cita-cita. Faslun utawi kang sak pasal fi bidayatis sabaqi ing dalam ngawiti pelajaran. Nah, ini biasanya di pondok-pondok pesantren itu kalau mau memulai pembelajaran itu hari Rabu. Hari Rabu itu hari baik. Jadi fi bidayatis sabaqi ing dalam mulai pelajaran wa qadrihi lan ukurane sabaqi. Ukuran itu maksudnya kurikulum lah ya. Kurikulumnya itu juga sudah dijelaskan di situ. Atau kalian misalkan mau masuk di IAIN itu pasti tahu, ya, pasti mengalami apa yang namanya nanti saya harus di fakultas ini, itu namanya au-qadri. Tartibihi lan tartib. Watartibihi lan tartib. Fasulun taikang sak pasal fitawakuli ing dalam fitawakali ing dalam pasrah. Fitawakali ing dalam pasrah, bab pasrah maksudnya nggih. Pasrah, tolabul ilmi, tidak boleh dalam mencari ilmu tidak boleh berangan-angan, istilah napa niku mengharap-harap besok jadi apa. Saya belajar ini untuk apa besok, misalkan tidak boleh. Jadi pasrah teng Gusti Allah, karena kita sudah jadi jaminannya Gusti Allah. Apalagi orang yang dalam tolabul ilmi, orang yang punya ilmu itu dijadikan jaminan dijamin sama Allah dalam hal rezekinya. Jadi wa qadrihi wa tartibihi. Faslun utai kang sak pasal fita kali yang dalam pasrah. Faslun utai kang sak pasal fi waqti taksili yang dalam waktune ngasilake. Belajarnya juga harus diperhatikan.